Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun bisa di kolom komentar. Dan kalau ingin dolan kandang juga bisa, monggo silahkan, tapi terlebih dahulu bisa konfirmasi agar saya bisa menjamu lah dan memberikan saling sharing, yang utama di situ. Ini adalah proses pembuatan pakan fermentasi. Ini yang akan dikirim atau diedarkan ke peternak. Ini ada pesanan ke titipan ke Tangerang ini dengan domba juga. Nanti mungkin domba yang mau dikirim ke Tangerang juga dan Cirebon mungkin juga akan saya review lah. Ini untuk harga pakan kalau kita jual ambil di tempat itu harganya 1.800, karena kita estimasi nanti kalau ada pesanan itu biasanya mayoritas kita rumput itu membeli. Tapi kalau saya membuat konten seperti ini bertujuan agar para peternak itu bisa membuat pakan sendiri. Nanti mungkin membelinya cukup bekatul di wilayah sekitar kandang, dan mungkin probiotiknya bisa pesan lewat saya di situ. Untuk proses pembuatan seperti ini menghasilkan sekitar 12 tong lah ini, atau bisa dikatakan 12 kental. Ini membutuhkan bekatul sekitar 120 kilo. Bekatulnya harganya 2.000-an, itu berasal dari penggilingan keliling lah. Ini karena biasanya kalau rumput pakcong itu biasanya cuma kisaran 80-an kilo kalau untuk jumlah yang sama, karena odot perlu ada bahan tambahan pengering lah. Dan odot juga biasanya kalau bisa ya dilayukan terlebih dahulu. Kalau pakcong biasanya saya langsung tanpa ada pelayuan. Ini saya layukan dulu biar nanti bekatulnya tidak terlalu banyak lah, yang utama di situ. Dan untuk biasanya saya menggunakan hanya campuran bekatul dan probiotik saja. Ini probiotiknya biasanya saya kasih 1 liter. Ini agar karena kan produk biar lebih cepat matang lah. Kalau standarnya biasanya setengah liter untuk 1-2 ton. Itu saya encerkan dengan air kisaran 5 liter. Tapi kalau odot biasanya cuma cukup 3 literan lah, karena kadar airnya masih tinggi. Meskipun odot itu pencoporannya agak kasar, biasanya tetap tanpa ada rampen lah. Kalau pakcong biasanya produktivitas tinggi, tapi kendalanya biasanya ada sisa-sisa lah, ada rampen. Ini biaya yang saya keluarkan sendiri, bukan untuk dijual. Untuk manajemen dalam kandang itu untuk tenaga itu sekitar 240. Tadi yang bekatulnya juga 120 kali 2000 kan 240. Itu untuk sewa lahannya.
per tahunnya kan 600.000. Itu kalau per bulan kan cuma 50.000 ditambah 50.000, dan untuk biaya dan lain-lain, dan untuk perawatan alat ataupun untuk solarnya sendiri itu kisaran 70.000, jadi pengeluarannya 600.000. Jadi ketemunya tiap kilonya itu sekitar 500. Untuk pakan ini sendiri nanti mungkin kalau kita mengandalkan ini ya, kita hanya memperhitungkan biayanya saja, bukan nilai keuntungan. Itu 500 kali 2 1000 berarti. Ini untuk mengkalkulasi bagi para peternak pemula khususnya 200.000 per ekor dengan konsumsi 2 kilo. Nanti kita tambahkan konsentrat 2 on. 2 on itu kemungkinan paling tinggi harganya sekitar per kilonya 4.000 lah, 4.000 sama 5.000, katakan 5.000 berarti satu onnya kan 500 kali 2 kan 1.000. Untuk konsentratnya tambahnya 1.000, dan untuk fermentasinya 1.000, jadi kebutuhan perharinya itu 2.000 nanti kita kalikan 60 hari 30 hari dalam 1 bulan, itu kan 60.000. Dan 60.000 jika masa kebuntingan itu 5 bulan plus sampai bisa makan sendiri atau lepas sapi itu 3 bulan, itu berarti kita tinggal ngalikan 60.000 kali 8 berarti 480.000 untuk periode, untuk biaya utama aja. Nanti mungkin ada tambahan untuk obat-obatan atau suntik atau perawatan-perawatan yang lain. Untuk pakannya kisaran segitu, dan yang biasa saya jual memang 1.800 dengan asumsi karena saya kalau ada pesanan itu membeli order rumput, jadi untuk biaya plastik, biaya pengemasan dan lain-lain itu membengkak. Jadi biasanya untuk para teman-teman itu saya sarankan hanya membeli probiotik dan membeli bekatul sendirilah dan tanam rumput, biar nanti alokasi pakan itu bisa ditekan semaksimal mungkin, agar kita dalam breeding itu tidak kebutuhan akan pakan itu sangat banyak, biar kita tidak manajemen keuangannya tidak terganggu lah. Biasanya paling sulit di bawah 2 tahun itu paling sulit, karena kita terus mengeluarkan uang untuk pakan, kita belum menjual semaksimal mungkin, karena biasanya kalau di awal-awal kita bibitan unggul itu sangat eman untuk dijual di situ. Nanti meledak populasinya, pertambahan populasi banyak, pengeluaran untuk konsentrat dan lain-lain itu sangat banyak. Maka untuk teman-teman sebaiknya kalau pakan itu diolah. Kalau seperti ini tanpa olahan, biasanya untuk kapasitas yang sudah pernah saya lakukan itu kebutuhannya bisa 2 kali. Seumpama kita campuran seperti ini, kita fermentasi terlebih dahulu cuma membutuhkan 2 kilo lah. Tapi kalau tanpa kita fermentasi, seumpama bekatul kita campur dengan tidak sesuai dengan racikan yang ada ini, kita berikan, itu bisa kebutuhannya bisa lebih, karena kadar penyerapan nutrisinya itu sangat kurang maksimal. Kalau penyerapan nutrisi maksimal, biasanya lambat laun kebutuhan akan pakan itu sangat sedikit gitu. Jadi proses fermentasi bukan sebenarnya, kalau menurut saya pribadi itu penyerapan nutrisinya yang bagus, bukan meningkatkan
yang utama adalah penyerapan nutrisi. Kalau hijauan segar biasanya nutrisinya tetap bagus, tapi yang diserap itu banyak yang terbuang. Ini ada penambahan bekatul agar kadar airnya bisa minim lah. Nanti kita tinggal meraduk ini ala kadarnya, biar kalau langsung ditaruh di tong biasanya sangat susah, jadi perlu ada pengeradukan seperti ini, karena biasanya kan padat dan dinaiki orang biasanya sangat sulit untuk dicampur ya, biar memudahkan ini packingnya. Jika ada yang kurang jelas dan kurang paham, bisa WA atau di kolom komentar, ataupun bisa dolan kandang pas waktu saya membuat pakan. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.